Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat muslim yang dicintai Allah. Pagi ini kami kembali menyajikan embun-embun ilmu yang terpendam dalam luasnya ajaran Islam. Segala puji bagi Allah Ta'ala, Tuhan semesta alam, pemilik langit dan bumi, pemilik segala takdir, pemilik segala rahasia, dan pemilik semua hati. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad SAW, keluarga beliau, sahabat beliau, dan seluruh umat yang istiqomah hingga tiba hari di mana setiap jiwa berdiri sendirian di hadapan Allah semesta alam. Sahabat hijrah yang dirahmati Allah, ada satu rahasia besar dalam agama ini, rahasia yang mampu mengubah seorang pendosa menjadi wali. Rahasia yang meningkatkan seorang hamba dari lembah maksiat menuju puncak ketakwaan. Rahasia yang membuat seseorang berjalan tanpa takut kepada makhluk, namun gemetar ketika mengingat Allah. Rahasia itu adalah khauf, rasa takut kepada Allah. Tapi bukan takut yang membuat putus asa, bukan takut yang membuat menghindar dari ibadah, bukan pula takut yang melahirkan rasa rendah diri yang salah. Namun yang kita bahas adalah khauf yang melahirkan ketenangan, takut yang melahirkan cinta, takut yang melahirkan kekuatan, takut yang membuka pintu semua kebaikan. Para ulama sepakat bahwa kata khauf dan turunnya disebut lebih dari 120 kali dalam Al-Quran dengan berbagai ragam makna. Allah berfirman, "Dan bagi orang yang takut kepada kebesaran Allah disediakan 2 surga." Al-Quran Surah Ar-Rahman ayat 46. Tafsir Ibnu Katsir menjelaskan, takut di sini adalah takut yang mendorong kepada ketaatan dan menjauhkan dari maksiat. Ada pula ayat lain dalam Quran Surah Al-Fatir ayat 28. Sesungguhnya yang paling takut kepada Allah di antara hamba-hambanya hanyalah ulama. Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam Fathul Ghaib menjelaskan, takut yang benar lahir dari ilmu, dan ilmu yang benar melahirkan takut. Di sini kita memahami bahwa rasa takut yang menjadi ibadah adalah rasa takut yang bersumber dari ma'rifatullah, dari mengenal Allah secara benar. Rasulullah SAW bersabda, "Aku adalah orang yang paling takut kepada Allah di antara kalian." Hadis riwayat Bukhari dari Anas bin Malik. Para ulama menjelaskan bahwa semakin tinggi derajat keimanan seseorang, semakin besar rasa takut kepada Allah. Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari berkata, takutnya Nabi adalah takut karena kesempurnaan ilmu beliau tentang kebesaran Allah. Artinya, rasa takut bukan tanda lemahnya iman, tapi bukti kekokohan iman. Ada 3 perbedaan jenis takut. Yang pertama, khauf ibadah, takut yang melahirkan ketaatan, takut yang membuat seseorang berhenti dari maksiat, takut yang membuat seseorang bangun malam. Yang kedua, khauf tabi'i, takut pada hewan buas, kegelapan, dan bahaya, tidak berdampak pada akidah. Dan yang ketiga, khauf syirik, takut kepada makhluk seperti takut kepada Allah. Ibnu Taimiyah berkata dalam Majmu' Fatawa, barang siapa merasa takut kepada makhluk seperti takutnya kepada Allah, maka ia telah melakukan syirik besar. Ada beberapa contoh takutnya para sahabat. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dalam riwayat Al-Baihaqi, Umar membaca Al-Quran Surah At-Tur ayat 7-8 tentang azab Allah. Beliau tersungkur, beliau pingsan, beliau dibawa ke rumah, sakit berhari-hari. Mengapa demikian? Karena Umar memahami ayat ini dengan hati yang hidup. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan, seandainya satu kakiku sudah berada di surga dan satu lagi di luar, aku tidak merasa aman dari murka Allah. Ini bukan pesimis, tapi hati yang selalu merasa diawasi. Berikutnya ada Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Ketika melihat sebuah kuburan, beliau menangis sampai janggutnya basah. Ketika ditanya, "Wahai Utsman,
Engkau tidak menangis ketika disebutkan surga dan neraka, tapi engkau menangis ketika melihat kubur?" Utsman menjawab, "Kubur adalah awal dari perjalanan akhirat. Jika baik, maka setelahnya baik. Jika buruk, maka setelahnya akan lebih buruk." Hadis riwayat Tirmizi. Kenapa takut membuka pintu hidayah? Karena takut itu membersihkan hati. Hati yang takut akan lebih mudah menerima nasihat. Takut yang menghalau maksiat. Tidak ada senjata yang lebih ampuh untuk melawan hawa nafsu selain rasa takut kepada Allah. Takut menghadirkan muraqabah atau merasa diawasi. Ihsan terjadi ketika seorang merasa bahwa Allah melihatnya. Takut membentuk karakter. Orang yang takut kepada Allah menjadi rendah hati, santun, jujur, dan amanah. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, "Tidaklah seorang hamba takut kepada Allah kecuali Allah akan bukakan pintu rizki dari arah yang tidak disangka-sangka." Hadis riwayat Tabrani. Mengapa demikian? Karena takut melahirkan takwa, takwa melahirkan ketaatan, ketaatan melahirkan pertolongan, pertolongan melahirkan rizki. Dan Allah berfirman, "Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan berikan jalan keluar dan rizki dari arah yang tidak disangka." Al-Quran Surah At-Tolak ayat 2-3. Imam Ahmad bin Hanbal beliau pernah berkata, "Sedangkan Allah melihatku," ini bukan kalimat pendek, ini kalimat yang lahir dari 40 tahun menjaga makanan halal. Kemudian Hasan Al-Basri beliau mengatakan, "Mukmin takut saat berbuat dosa, takut saat berbuat baik, takut saat sendiri, takut saat di hadapan manusia." Mengapa takut saat berbuat baik? Karena takut amalnya tidak diterima. Kemudian Sufyan Ats-Tsauri jika mendengar ayat ancaman, beliau menangis hingga bajunya basah. Bayangkan malam yang sepi, lampu redup, angin malam masuk melalui jendela kecil, seseorang duduk sendiri, menatap langit, menghitung ulang semua kesalahan yang pernah ia lakukan, dan ingat janji Allah tentang ampunan, dan ingat ancaman Allah tentang azab. Dia ingat hari di mana setiap langkah akan diperhitungkan. Hatinya mulai bergetar, matanya mulai basah, dadanya mulai sesak oleh penyesalan. Lalu ia berkata dalam hati, "Ya Allah, aku takut. Bukan takut kepada dunia, bukan takut kepada manusia, tapi takut jika Engkau membenciku." Dan pada saat itu turun ketenangan yang tidak bisa dijelaskan. Hati terasa bersih, jiwa terasa ringan, karena takut yang benar adalah anugerah, bukan beban. Lalu bagaimana cara melatih rasa takut? Yang pertama, baca ayat-ayat ancaman dan ayat keagungan secara rutin. Yang kedua, jauhi maksiat kecil karena maksiat kecil melahirkan maksiat besar. Yang ketiga, hadiri majelis ilmu karena ia menyiram hati. Yang keempat, ingat kematian setiap hari. Yang kelima, melakukan muhasabah harian. Berikutnya, bangun malam walau 2 rakaat. Dan yang terakhir, baca kisah ulama agar hati hidup. Sahabat hijrah yang dimuliakan Allah, semua manusia takut. Bedanya hanya pada objeknya. Orang yang jauh dari iman takut kepada manusia, takut kepada dunia, takut kepada masa depan. Namun orang yang dekat dengan Allah hanya takut kepada Robnya. Dan karena itu Allah menjaganya dari segala arah. Semoga Allah menjadikan kita hambanya yang takut kepadanya, bukan karena putus asa, tetapi karena cinta, karena harapan, karena kerinduan, karena keinginan kuat untuk berjumpa dengan Allah dalam keadaan diridhoi. Amin amin ya robbal alamin. Nah pemirsa, sampai di sini akhir perjumpaan kita hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.